Kalau teman-teman lihat ini udah mulai karatan. Oke, nggak muncul teman-teman. Dia cuma 0,042. Kita ukur. Wow, ini masih 4 volt. Wih, ini nggak salah kan? Masih 4 volt teman-teman. Nah, ini dia karat ya. Nah, ini dia karat. Karat. Nah, kalau baterai yang sudah berkarat seperti ini, ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan teknis amatir teman-teman. Kebetulan ini lagi bersih-bersih ini ya tempat. Ya biasa saya ngerakit dulu. Teman-teman kalau misalnya ngikutin di video saya, ya saya biasa ngerakit di sini teman-teman, dengan tembok yang seperti itu ala kadarnya ya. Sekarang sudah timbul banyak ini ya, bercak-bercak, lembab kayaknya ini tempatnya. Nah, tapi di sini saya nggak mempermasalahkan itu. Dan yang saya baru ingat dan baru bongkar-bongkar juga, ternyata saya masih ada simpenan baterai teman-teman. Ini di sini baterainya teman-teman ya. Jadi ya sekalian lah sedikit ngevlog dikit ya. Kita sambil tadi habis bersih-bersih. Ini masih ada beberapa yang perlu saya susun lagi. Terus ini ada speaker. Ini speaker saya, speaker 10 inch yang waktu dulu pernah saya testing. Ini 10 inch. Ini kalau aslinya teman-teman, aslinya ini merek RRT. Ini merek RRT. Tapi karena aslinya itu daunnya sudah sobek, terus sepulnya juga sudah putus, akhirnya saya memutuskan untuk ganti sepulnya, ganti daunnya, sama dus capnya teman-teman. Nih seperti ini ya. Ini agak belepotan juga waktu itu saya ngelemnya, tapi masih mantap teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang minat, linknya nanti tak taruh di deskripsi, link tokonya ya. 10 inch masih sangat normal. Sering saya pakai untuk ngetes juga teman-teman ya. Daripada nggak kepake, mungkin kalau ada yang mau nampung, bisa nanti linknya tak taruh di deskripsi buat yang minat ya. Oke. Terus ya ini kita kembali ke baterai ya. Ini baterainya di sini, kita langsung buka aja. Nih. Wah, ini dia. Wah, ternyata saya masih ada simpenan beberapa baterai teman-teman. Nih ya. Kalau mungkin sekilas teman-teman lihat di sini ada yang sudah mulai karatan. Nih, kita perjelas dulu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini teman-teman ya, air cucian beras untuk pupuk tanaman. Ini mungkin teman-teman yang hobi tanam mungkin sering pakai ini untuk pupuk media tanam teman-teman ya. Nih. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, kita siapkan multimeternya. Karena di sini saya nggak punya alat untuk ngecek kapasitas. Di sini seingat saya nggak ada yang nominal teman-teman. Ada apa enggak nanti kita cek aja satu persatu. Kita putar ke selektornya ke volt DC ya. Mungkin buat teman-teman yang baru belajar menggunakan multimeter, untuk mengukur tegangan, kita perlu mengatur dulu selektor ini ke volt DC teman-teman ya, untuk baterai. Nih kalau baterai itu dia tegangannya DC. Sedangkan kalau sumber listrik 220 volt itu AC teman-teman ya. Jadi kita perlu ubah ke AC. Nih kalau yang digital seperti ini, yang seperti saya pakai ini enak. Jadi kita tinggal pencet select di sini. Kita bisa pilih mulai dari DC pertama, terus AC, terus yang berikutnya ada frekuensi hertz di sini, dan ini duty cycle teman-teman ya. Nah, untuk cara pemakaian ini juga sudah pernah saya buatkan videonya, nanti linknya tak taruh di deskripsi juga buat teman-teman yang mau nonton. Tapi kalau teman-teman pakai multimeter yang warna kuning atau hijau itu ya, saya pernah pakai. Itu kita perlu mengarahkan lagi selektornya ke AC untuk AC dan DC untuk DC teman-teman gitu. Oke, jadi ini kita sudah arahkan ke DC, kita bisa ukur satu per satu. Ini
dulu sempat saya bagi kayak gini karena apa ya? Kalau nggak salah ada yang sudah benar-benar drop, ada yang sudah benar-benar karatan. Makanya saya bagi tempatnya jadi seperti ini. Kita cek dulu ini apa ini, saya tulisin R. Ermin, apa maksudnya? Nah, ini kalau teman-teman lihat ini udah mulai karatan. Tapi yang di sini belum. Kita ukur aja. Apakah masih ada tegangannya? Oke, nggak muncul. Apa nggak pas? Oke, nggak muncul teman-teman. Dia cuma 0,042. Atau nggak pas ya? Oh, memang nggak muncul teman-teman tegangannya. Tegangan tidak muncul. Oke, kita sisihkan. Tegangannya nggak muncul. Kita nyalakan lagi lampunya. Terus yang ini juga ada tulisan Ermin. Apa Ermin ini yang kondisi tegangannya di bawah ini ya? Oke, ini ada 0,8. Duh. 0,8 nih ya. 0,9 1 volt. Ya, seginilah ya tegangannya teman-teman. Kita pisahkan. Yang 0 kita pisah, yang masih ada tegangan sekitar 1 volt atau 0,9 kita pisah. Kita ukur lagi. 0 kita pisah. Ya, soalnya baterai seperti ini waktu dulu itu saya sering beli di loakan teman-teman. Jadi masih dalam bentuk batangan. Jadi baterai bekas laptop yang masih batangan saya beli dan saya bongkar. Ternyata ya ada yang masih bagus, ada yang sudah ngedrop. Seperti ini contohnya. Oke, ini ya. Ini bagus nih, nggak ada karatan di bodi ataupun di bagian kutubnya teman-teman. Positif dan negatifnya. Kita ukur. Wow, ini masih 4 volt. Wih, ini nggak salah kan? Masih 4 volt teman-teman. Nah, biasanya kalau saya dulu ngecek kapasitas baterai secara kasarnya ya, ini yaitu dari saya bongkar, dari baterai laptop itu saya bongkar, saya cek satu persatu. Kalau misalnya tegangannya masih ada yang 4 volt atau di atas 3,7 volt, itu akan saya biarkan selama 1 minggu teman-teman. Nah, 1 minggu tanpa saya cas dan tanpa saya gunakan. Jadi ya yang pertama itu untuk ngetes dia drop apa enggak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus kalau dia nggak drop, ya saya bisa mengasumsikan itu berarti kapasitasnya juga besar teman-teman. Berarti tegangan baterainya dan baterai ini masih dalam keadaan normal. Ya, itu saya ngetes secara kasarnya dulu seperti itu teman-teman. Tapi berhubung karena sudah ada alat untuk ngecek kapasitas, ngecek untuk drop atau tidaknya, ya jadi kita lebih gampang. Karena saya nggak punya ya, jadi saya masih pakai cara kuno tersebut teman-teman. Dan di toko online pun saya rasa sudah banyak buat teman-teman yang mau nyari atau beli baterai yang sudah ada kapasitasnya teman-teman. Oke, ini 2,7, kita jadikan satu yang 1, sekian tadi. Oke, ini belum ada karatan juga. R. Apa ini ya? Saya Ermin. Bentar. Ini kayak bekas bolong sih. Kayak bekas bolong, kita ukur dulu tegangannya. Oke, tegangannya masih bagus 3,9. Kita jadikan satu sama yang 4 volt tadi. Terus ini di paralel. Nah, bedanya ini sekalian deh. Aduh. Paralel sama seri. Nah, kalau ini namanya paralel, teman-teman. Kenapa? Kalau paralel itu dia positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, itu paralel. Kalau di seri itu dia positif ketemu negatif, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini positif, ini negatif. Ini negatif, yang ini yang positif. Nah, positif kalau kita hubungkan sama negatif, nah ini posisinya kita seri, teman-teman. Ini kita seri, soalnya di ujungnya sini positif, di ujungnya sini negatif.
Beda dengan yang kita paralel. Kalau kita paralel itu kutub yang sama dia saling bertemu. Nih, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, buat teman-teman yang masih awam, lengkapnya bisa teman-teman cari juga di Google, itu banyak. Terus teman-teman bisa sambil belajar-belajar juga di video tutorial yang lainnya. Itu juga udah banyak banget teman-teman ya. Oke, kita lihat ini masih, aduh nggak kelihatan ya. 3,5 volt, oke, masih oke. Ini, oh ini nih, ini kayaknya ada nih, ini ada kapasitasnya nih. Ini 1000 berapa ini? 1500 apa 600? Oh, 1600. 1600. Nah, ini berkarat nih teman-teman ya. Teman-teman lihat, berkarat sudah. Nih. Jadi meskipun ini masih tegangannya bagus dan ini mungkin nggak akan saya pakai. Nah, 4 volt malah. Ya, tegangannya 4 volt. Nih. Tegangannya 4 volt. Mungkin ya nggak akan saya pakai di rangkaian yang tetap. Maksudnya mungkin hanya saya pakai untuk ngetes saja soalnya dia berkarat. Teman-teman. Ya kalau mau sih kita amplas ya. Kita amplas sampai bersih. Oke, nggak apa-apa, kita jadikan satu dulu. Tapi kita pisah ya, karena dia berkarat. Kita lanjut lagi ke baterai lainnya. Oke, ini kosongan, nggak ada kapasitasnya. Masih 3,7. Oke, lanjut. Ini baterai Sony. Nih baterai Sony. Baterai Sony. Nah ini ya Sony. Kalau yang ini tadi LG, macam-macam sih. Terus yang ini CGR, nih macam-macam teman-teman yang saya dapatkan ya di baterai bekas laptop. Nih masih 3,6. Wah ngeblur. Oke 3,6 ya, masih oke. Ini ada tulisannya free bro. Ini kalau nggak salah dulu saya waktu pesan di teman saya dikasih bonus lebih. Oke, masih 3,9 tegangannya. Oke, masih mantap 3,9. Ini juga, ini dikasih teman juga bonus 3,8. Oke ya, masih mantap. Ini oke, ini masih belum terlalu karatan ya. Ini nah, ini beda lagi nih. Ntar kita kelupas dulu ini merek apa? Saya penasaran juga sih. Wih, kita lepas dulu. Agak susah ngomongnya. Oke, ini CM apa ini? CMI CR. Ah, nggak tahu ini. Pokoknya inilah ya. CMI CR. Tuh, kita tes saja tegangannya. Nah, jadi ini 4 volt. 4 volt ya. Oke, masih bagus. 4 volt. Jadi ini sudah ada beberapa baterai ini yang sudah saya pisah. Nih ya. Tuh. Yang sudah saya sortir tadi saya pisah. Ini yang tegangannya masih bagus. Nah, ini yang masih bagus juga, tapi yang berkarat, yang ada kapasitasnya. Terus yang ini sekitar 1 volt sampai 2 volt tadi, dan yang di atasnya itu yang 0 volt. Jadi masih ada beberapa baterai, mungkin ya sedikit lagi. Ini sudah saya tes belum ini? Ini yang ini coba saya tes dulu. Ini Sony juga. Sony nggak karatan. Oke, dia cuma 0,1 teman-teman. Oke, kita gabung sama yang 0 volt. Nah, ini karatan ini. Karatan parah tuh. Seperti ada cairan yang keluar dari dalam. Jadi ya ini bisa kita indikasikan sebagai baterai yang rusak. Tuh, dibuktikan dengan nilai tegangannya yang sudah 0 volt. Ya, rusak. Kita sisihkan. Ini juga ini.
Ini bisa jadi salah satu juga teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, teman-teman bandingkan dengan baterai yang sama. Ini baterainya sama, hanya saja bentuk fisiknya berbeda. Ini kalau teman-teman lihat, ini udah karatan banget teman-teman. Ini karatan banget nih, tak buka ya dulu. Coba. Wah, nggak ada gunting ini ya. Guntingnya di depan semua. Kalau kita buka, ini isinya karat ini teman-teman. Kita pakai ini aja. Oke, sampai. Ya, nah, ini. Nah, ini kita sekarang. Ya, biar teman tahu baterai yang lama saya tinggalkan dan saya pakai. Ini dia. Nah, ini dia karat ya. Nah, ini dia karat. 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 Nah, kalau baterai yang sudah berkarat seperti ini nggak saya pakai teman-teman. Ya. Jadi ya udah karatan. Mau nggak mau kita sisihkan aja langsung. Kalaupun ada tegangannya mungkin ya juga nggak akan saya pakai. Oke, lanjut ke beberapa baterai. Dan ini adalah baterai yang dulu sempat saya jadikan power bank darurat. Nah, ini saya paralel 3 biji. Kita langsung ukur aja. Kalau masih bagus kan kita bisa ambil per baterainya. Ini negatif, ini positif. Kita ukur. Oke, masih 3,9. Kok ngeblur terus ya? Nggak mau fokus. Masih 3,9. Oke, masih bagus teman-teman. Masih bagus ya. Nih. Tinggal beberapa baterai lagi. Langsung aja kita tes. Ini merek apa ini? HT, ICR nih. Ini ICR kita ukur dulu. Kita ukur tegangannya berapa di 3,9. Oke, masih bagus. Yang ini yang Sony. Ini enggak karatan. Oke, 3,6. Ini merek ICR juga. Ini yang ICR. Nah, ini ICR. Kita ukur 1,8. Kita jadikan satu yang sama 1, sekian tadi. Ini ICR juga, tapi di sini karat. Oke, karatan ya. Nih. Mantap karatan. Langsung kita pisahkan aja. Yang ini juga karatan. Baterai warna ungu. Nih. Karat. Kita pisahkan lagi. Nah, kalau ini baterai yang seperti ini, mungkin kalau teman-teman tahu ini baterai bekas di lampu emergency. Banyak banget saya temukan baterai di lampu emergency yang saat listrik padam, lampu tersebut langsung nyala, teman-teman. Atau kita sentuh pakai tangan kita, jari-jari kita, dia bisa langsung nyala juga. Nah, ini baterai-baterai seperti ini ya. Ini kalau baterai yang seperti ini jarang saya pakai sih. Kita ukur aja di terminalnya, positif negatifnya. Bisa nggak nih? Oke, 0 teman-teman, terukur 0. Mungkin nggak pas. 0,8. 0,8 kita pisahkan aja. Nah, kalau yang ini ya tak buka ya, kita lihat. Ini rata-rata ada yang masih bagus. Ini bolong nih teman-teman. Nah, ini bolong ya. Ini bolong. Ini saya nggak tahu kenapa kok bolong. Seperti ada yang nusuk dia sampai bolong kayak gini. Nah, kalau yang ini karatan sisanya. Duh, ngeblur. Nih. Oh, ini ada kapasitasnya nih. Tapi karatan. Yang ini juga. Oke, sisanya karatan dan itu juga sama karatan. Oke. Oh, videonya 20 menit lebih nih, teman-teman. Jadi ya udah.
kita cuma ngetes ini yang sudah kita sortir, ini yang masih bagus teman-teman, tegangannya masih di atas 3,5. Ini tegangannya masih di atas 3,5, dan alhamdulillah ini ada beberapa baterai yang bisa saya pakai untuk merakit sesuatu, entah itu lampu, entah itu musik box dan semacamnya, atau joltif dan semacamnya teman-teman. Kalau yang ini sekitar 1, sekian, dan mungkin yang nggak karatan mungkin akan saya pakai untuk kita testing juga, kita cas apakah dia drop atau enggak teman-teman ya. Ini karatan, ini di kutub positifnya dia karatan. Dan yang 0 volt ini kemungkinan ya nggak tahu nih, mungkin teman-teman ada saran. Ini yang 0 volt. Sebenarnya sih kalau saya dulu di bagian kutub positifnya itu diketok teman-teman, diketok pakai benda tumpul. Yang penting diketok aja, terus secara nggak langsung nilai tegangannya bisa naik teman-teman, entah itu 1 volt, entah itu berapa volt, terus bisa kita cas teman-teman ya. Tapi itu cara pertama. Kalau cara kedua biasanya saya kejut pakai tegangan yang tinggi, ya 12 volt misalnya. Kita kejut beberapa detik, nggak usah lama-lama biar nggak rusak sel di dalamnya. Kalau tegangannya sudah naik dan nggak turun-turun, kita bisa cas pakai modul TP 4056 teman-teman. Oke ya, mungkin itu aja ya, mungkin ini aja video kita kali ini. Nggak tak potong-potong videonya biar panjang nih, biar teman-teman tahu kegiatan saya di hari ini. Kita ngetes baterai seperti ini, baterai 18650 yang ternyata masih ada tegangannya teman-teman. Jadi bisa menyelamatkan baterai seperti ini, dan tentunya menyelamatkan isi kantong saya ya, biar nggak banyak-banyak beli baterai juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, 20 menit lebih. Ini biar aja nggak saya potong ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kurang begitu penting, skip aja nggak apa-apa. Intinya sama aja kok, dari awal sampai akhir kita tetap ngetes tegangan baterainya, dan seperti ini aja. Oke, terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, disambung di lain waktu lagi. Saya teknisi amatir, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun teman-teman ya.